kemarin kita sampai di materi tentang apa? Massa, kemudian momentum. Selanjutnya dari massa dan momentum kita bisa menghitung apa itu yang disebut sebagai pusat massa, kayak gitu. Nah, kemudian kemarin ketika kita disuruh menentukan sentroid, yang menjadi kata kunci bahwasanya sentroid itu adalah pada dasarnya sama dengan mencari pusat massa, namun densitasnya itu adalah 1, kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika nanti kita sudah memiliki sentroid, maka nanti kita bisa menghitung gaya fluida yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu kalau yang materi sebelumnya, ketika kita memiliki suatu benda yang direndam di dalam sebuah air gitu ya, kita punya benda seperti ini, kemudian benda ini direndam di dalam air, yang mana air itu memiliki permukaan airnya di sini. Ini adalah permukaan air. Nah, kemudian ada benda tipis di sini direndam di dalam air yang permukaannya sejauh itu. Lalu, si benda tipis ini dia nanti memiliki yang disebut sebagai sentroid. Sentroidnya ada di sini nih. Maka kita akan punya jarak antara permukaan air dengan sentroid itu adalah sejauh ini. Nah, jarak antara permukaan air dengan sentroid itu dinotasikan dengan H bar, kayak gitu ya. Nah, kemudian kemarin kalau kita perhatikan konsep untuk mencari untuk mencari gaya fluida kemarin apa rumusnya? Integral dari berat jenis dikalikan kedalaman, kemudian dikalikan dengan L apa? LY DY. Lalu nanti ketika kita memiliki benda ini dibatasi di sini misalnya B gitu ya, di sini A, maka nanti batasnya ini adalah integral dari A sampai B, kayak gitu ya. Nah, namun ketika kita nanti sudah menemukan sentroidnya, maka kita bisa mendapatkan gaya fluida ini tanpa melalui integral ini, yaitu dengan cara apa? Nah, kalau kita perhatikan dari rumus ini, W ini adalah berat jenis dari airnya. Karena dia konstan, maka dia bisa keluar dari integral. Maka integral dari A sampai B, kemudian dikalikan dengan apa? Kedalaman. H ini adalah jarak antara permukaan dengan benda tersebut. Kemudian dikalikan dengan LY dikalikan dengan DY. Nah, kemudian ketika kita perhatikan di sini itu adalah luas area dari si benda yang direndam itu. Akibatnya nanti dari situ kita bisa mendapatkan bahwasanya gaya fluida itu adalah W dikalikan dengan H bar. H bar ini adalah jarak antara permukaan dengan sentroid dikalikan nanti dengan luas area, kayak gitu. Sehingga nanti ketika kita sudah mendapatkan sentroid dari benda tersebut, kita bisa menghitung jarak antara permukaan air terhadap sentroid. Akibatnya nanti kita bisa mendapatkan rumusan dari gaya fluida, yaitu gaya fluida itu sama dengan berat jenis air dikalikan jarak antara permukaan dengan sentroid dikalikan dengan luas permukaan si benda tersebut, kayak gitu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang benda segitiga. Masih ingat nggak benda segitiga yang kemarin dia ditenggelamkan ke dalam sebuah kolam? Ini sumbu X, kemudian di sana sumbu Y. Nah, benda segitiga itu dia ditenggelamkan. Segitiganya itu bentuknya segitiga sama kaki. Yang contoh pertama ketika kita membahas tentang gaya fluida. Nah, kemarin segitiga sama kaki ini dia tingginya berapa? Masih ingat nggak? 3. Kemudian kemarin permukaan airnya jarak antara ini ke sana sejauh berapa? 2 gitu ya? 5.
2 iya, jadi Nah, 5. kemudian ini adalah permukaan airnya. Berarti kalau jarak antara ini ke sana 2, berarti di sini permukaan airnya itu sama dengan 5. 5. Kemudian dia sama kaki. Kemudian panjang alasnya kemarin berapa? 6. 6. Nah, 6 karena di sini puncaknya ya berarti di sini 3, di sini 3 gitu ya. Nah, kemudian di sini 3, berapa? 3. 3,3, yang di bagian sini Min 3,3 3,3. kayak gitu. Nah, kemarin kita sudah menghitung gaya fluida yang seperti ini. Nah, kemudian kita misalnya di sini saya tidak akan mencari sentroidnya ya dengan cara yang sama dengan konsep yang kemarin kita pelajari. Misalnya di situ itu jarak antara si sentroid dengan permukaan air itu sejauh 3. Misalnya diketahui bahwasanya jarak antara permukaan air dengan sentroid atau pusat massa dari segitiga sama kaki ini adalah sejauh 3 kayak gitu. Akibatnya nanti kita bisa mendapatkan gaya fluidanya itu tadi. Nah, gaya fluida tadi apa rumusnya? Gaya fluida itu adalah berat jenis air dikalikan dengan jarak antara permukaan air dengan sentroid dikalikan dengan luas alas. Nah, sedangkan di sini kita tahu bendanya. Bendanya itu adalah segitiga sama kaki yang panjang alasnya 6. Berarti kita tahu bahwa luas segitiga itu apa? Setengah alas kali tinggi. Nah, berarti setengah alas. Alasnya tadi berapa panjangnya? 6. Kemudian tingginya berapa? 3. Berarti kita bisa mengatakan di sini berapa luas alasnya? 9. Berapa? 9. Dengan demikian kita bisa menghitung gaya fluidanya. Gaya fluidanya kemarin berat jenis dari dari air tawar itu berapa? 62,4. Berarti kita punya 62,4 dikalikan dengan H-nya itu 3 dikalikan dengan 9 kayak gitu. Nah, berapa itu? Berarti ini 27. 62,4 dikalikan 27. Berapa itu? Coba dihitung. 1684. Sebentar, saya speaker dulu. Speaker saya yang terlalu kecil. Gimana? Berapa? 1684,8. Sama nggak dengan yang kemarin kita hitung? Iya, Bu. Ya. Kayak gitu ya. Kurang lebih. Nah, sekarang kita akan mempelajari teorema tentang teorema Pappus. Apa itu teorema Pappus? Pappus ini P-nya kurang ya, double P harusnya. Nah, teorema Pappus ini ada 2, yaitu teorema Pappus pertama serta nanti ada teorema Pappus yang kedua. Teorema Pappus pertama itu dia bisa digunakan untuk menghitung volume. Kemudian kalau teorema Pappus yang kedua itu nanti bisa dihitung untuk menentukan luas permukaan. Nah, di sini saya akan menggambarkan secara geometri gitu ya. Misalnya kemarin kita memiliki suatu daerah gitu ya. Kalau digambarkan pada bidang XY, nah daerah tersebut dia bentuknya seperti ini nih. Kayak gitu. Nah, kemudian si daerah yang biru muda ini atau apa ya, telur bebek ini nanti ketika kita putar terhadap sumbu X seperti itu, maka ketika si benda ini memiliki sentroid, kita bisa mengambil satu irisan yang mana irisan itu melewati sentroid itu tadi. Nah, misalnya di sini. Ini itu adalah si sentroid. Nah, kemudian satu irisan ini dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti di sini nanti kita akan memiliki delta Y gitu kan ya. Nah, selanjutnya si irisan ini
yang ketika kita putar-putar terhadap sumbu X, dia memiliki panjang antara ini ke sana itu adalah sejauh LY, kayak gitu. Nah, kemudian misalnya sentroid ini itu terkait dengan, kita tahu bahwa sentroid pusat massa ini dia akan dinotasikan dengan X bar, Y bar, kayak itu kan ya. Nah, berarti titik ini terkait dengan Y yang ada di sini itu adalah si Y barnya. Nah, misalnya didefinisikan Y bar ini itu adalah rho. Kemudian daerah ini tadi, batas bawah di sini itu dibatasi oleh C, kemudian batas atasnya di sini dibatasi oleh D, kayak gitu. Nah, kemudian diputar-putar si daerah ini terhadap sumbu X. Maka nanti kita akan menghasilkan volumenya. Volumenya apa? Volumenya itu rumusnya adalah 2pi dikalikan rho dikalikan dengan luas dari daerah yang biru ini. Nah, rho-nya ini siapa? Rho-nya ini adalah si sentroid itu tadi, tapi diambil yang bagian Y-nya saja, kayak gitu. Jadi kalau satu irisan ini kita putar-putar seperti itu, maka nanti kita akan mendapatkan kelilingnya ini. Nah, ketika kelilingnya ini, keliling dari satu putaran ini kita kita buka gitu ya, maka saya akan mendapatkan kelilingnya itu adalah 2pi rho. Nah, rho ini nanti berlaku adalah si jari-jari. Jari-jarinya itu apa? Jarak antara si sumbu putar terhadap sentroid. Nah, sumbu putarnya sumbu X berarti jari-jarinya itu adalah sebesar rho. Nah, ini adalah keliling satu putaran itu tadi. Kemudian dikalikan dengan luas. Luas siapa? Luas dari semua area yang biru muda ini. Seperti itu. Jadi, nanti kita bisa mendapatkan rumus volumenya itu seperti ini. Kayak gitu. Nah, nanti ketika kita aplikasikan ke dalam bentuk contoh soal 1.7, di sini misalnya kita disuruh menghitung volume donat yang dia dibentuk dari perputaran lingkaran dengan jari-jari A yang berputar terhadap sumbu X. Kemudian nanti kita punya sentroid itu adalah jarak antara sumbu putar dengan pusat dari si donat itu tadi, itu adalah sebesar B, dengan catatan B-nya lebih besar sama dengan A. Kita disuruh menghitung volume donat itu. Nah, kira-kira seperti apa ini? Kalau kalian punya donat, kemudian disuruh menghitung volumenya berapa nih ya? Ya, gunakan rumusan ini tadi. Biar tergambar, kita gambarkan saja pada gambar donat itu kayak gimana gitu ya. Nah, misalnya biar kelihatan karena donat itu dimensinya 3 gitu ya. Misalnya ini X, kemudian ke sini kita punya Y, kemudian di sini untuk dimensi 3-nya untuk melihat supaya kelihatan bentuk donatnya kayak gitu. Misalnya di sini kita punya donat ini awal mulanya dia dibentuk dari suatu lingkaran yang pusatnya di sumbu Y kayak gini. Misalnya kita punya lingkaran seperti ini yang pusatnya ada di sini, kemudian donat tadi memiliki jari-jari sebesar A. Oh, berarti jari-jari donat ini lingkarannya kurang presisi. Sebentar. Nah, misalnya lingkaran kayak gini, ini donatnya jari-jarinya sebesar A. Nah, kemudian dia diputar terhadap apa? Terhadap sumbu X. Maka nanti kan dia akan kebentuk seperti ini kan? Ketika diputar-putar. Nah, ya bayangkanlah donat gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti ada lingkaran lagi. Nah, kayak kurang lebih ya kayak gitu ya. Nah, akibatnya nanti kita akan ketemu bentuk donat yang kurang lebih kayak gitu. Nah, donat-donat ini itu adalah hasil perputaran lingkaran itu tadi terhadap sumbu X. Nah, si donat ini
tadi memiliki jari-jari sebesar A. Kemudian jarak antara sumbu putarnya itu sumbu X, terhadap sentroid kan berarti pusatnya ada di sini. Nah, berarti dia jaraknya tadi sebesar B. Jadi si donat ini tadi memiliki jarak antara sumbu putar dengan sentroidnya ini adalah sebesar B. Kemudian si donat ini memiliki jari-jari sebesar A. Lalu untuk mendapatkan volumenya, tadi rumusnya apa? Volume itu ya berdasarkan ini ya. Volume itu sama dengan 2pi rho dikalikan A. Nah, rho tadi apa definisinya? Y bar. Rho ini adalah jarak antara Y bar, jarak antara apa? Sumbu putar terhadap sentroid. Sentroidnya Y bar. Nah, berarti kalau di sini kita tadi sudah disebutkan jarak antara sentroid dengan sumbu putar sebesar berapa? B. B. Berarti rho-nya sama dengan berapa? B. Kemudian kita butuh luas daerahnya. Luas daerah benda yang diputar. Bentuknya apa dia? Lingkaran. Dengan jari-jari berapa? A. Berarti rumusnya apa ini luasnya? Pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Kemudian R-nya sebesar A. Berarti Pi A kuadrat. Dengan demikian volumenya sama dengan berapa? Pi A kuadrat. 2pi rho-nya B. A-nya Pi A kuadrat. Jadinya berapa ini? 2pi kuadrat A kuadrat B. A kuadrat. Seperti itu ya. Nah, jadi volume donat itu tadi sebesar sekian. Kayak gitu. Nah, misalnya yang teorema Pappus yang kedua itu teorema Pappus yang bisa digunakan untuk menghitung luas permukaan. Nah, kalau tadi yang teorema Pappus pertama itu digunakan untuk menghitung luas permukaan, menghitung volume benda putar. Nah, sekarang kalau kita punya garis atau apa ya, busur gitu ya. Kemudian garis tersebut bentuknya seperti ini nih. Kalau kita gambarkan pada bidang XY. Nah, kemudian si busur ini atau tali tersebut dia memiliki titik awal, ujungnya di sini A, kemudian ujung di sini itu B. Kemudian si busur ini nanti ingat ya, ini kita hanya melihat si busur ini tanpa melihat daerah di bawahnya. Nah, kemudian si busur ini nanti kita potong nih. Ini. Kita potong di sini. Kita potong di sini. Kemudian misalnya si busur ini nanti perpotongan di situ kita punyanya sebesar ds. Nah, kemudian 1 ds ini nanti dia memiliki jarak antara sumbu putarnya di sini ya. Sumbu putarnya itu sumbu X. Nah, ini jarak antara ini ke situ itu adalah sebesar Y tilde kayak gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa menghitung si 1 ds ini nanti juga dia akan memiliki yang disebut sebagai rho. Rho itu apa? Ya, sentroid itu tadi. Nah, kemudian dari situ kita nanti akan bisa mendapatkan luas permukaan. Jadi ketika busur ini kita putar-putar, nanti kan kayak kita memiliki kalau kita punya tali kemudian kita putar-putar, dia kan pasti akan membentuk permukaan itu ya. Nah, kita mau melihat hasil perputaran itu tadi ketika kita hitung luas permukaannya berapa gitu. Nah, si luas permukaan itu sama saja dengan S sama dengan, nah sama tadi kan ketika ketika kita putar seperti itu, maka kita akan mendapatkan keliling lingkaran dari satu putaran itu, yaitu kelilingnya berapa? Yaitu 2pi R. R-nya siapa? R-nya si rho. Rho itu adalah jarak antara si yang di sini dengan yang di situ tadi, antara titik yang ada di sini yaitu si sentroid itu tadi dengan sumbu
perputarnya kayak gitu. Nah, kemudian nanti karena ini baru satu irisan tali, maka nanti kita akan hitung di semua irisan tali di sini. Nah, berarti semua tali di sini dia memiliki jarak atau memiliki panjang. Panjangnya di mana? Itu panjangnya ya sebesar antara titik ini ke sana itu jaraknya berapa? Panjangnya berapa? Misalnya panjangnya itu sebesar L. Maka luas permukaannya itu adalah 2pi rho dikalikan dengan L kayak gitu. L itu siapa? L ini adalah si panjang busur ini tadi. Kayak gitu. Nah, sama halnya yang tadi sebenarnya, cuma di sini karena kita hanya menghitung si hasil perputaran dari garis ini atau busur ini, maka kita bisa mendapatkan luas permukaan. Kalau tadi yang papus pertama tadi, dia adalah daerah yang kita putar. Nah, kalau daerah yang kita putar, maka kita akan mendapatkan volume kayak gitu. Nah, ini diimplementasikan ke yang tadi. Kita diminta untuk contoh soal yang tadi, contoh soal 1.8 tadi, kita disuruh menghitung luas permukaan hasil perputaran yang tadi. Nah, kita gunakan rumus ini. Tadi kita kan punya donat tuh. Donat di sini ada sumbu X, kemudian di sini ada sumbu Y, kayak gitu ya tadi. Di sini ada sumbu Y. Kemudian kalau kita lihat di dimensi 3-nya, misalnya dia terkait dengan Z kayak gitu. Nah, kemudian tadi ada satu donat di sini. Donat ini tadi dia jari-jarinya sebesar A. Kemudian tadi kan dia diputar gitu ya, sehingga kita bisa menghasilkan suatu donat yang seperti ini, yang mana jarak antara ini ke situ tadi dia sebesar B. Nah, kemudian kita disuruh menghitung luas permukaannya tadi. Nah, luas permukaan tadi apa? Di sini itu adalah S sama dengan 2pi dikalikan rho dikalikan dengan L. Nah, rho-nya tadi berapa? Rho itu adalah jarak antara pusat perputaran terhadap sentroidnya, yaitu sebesar berapa? B. Nah, kemudian kalau tadi kita menghitung luas, sekarang kita menghitung panjang. Nah, karena ini panjang itu sebenarnya suatu lingkaran ya, berarti kita mengambil keliling dari lingkaran ini, L-nya. Nah, kita tahu bahwa keliling lingkaran itu apa rumusnya? 2pi R. Nah, tapi jari-jari lingkaran ini tadi berapa? A. Berarti L-nya sama dengan 2pi dikalikan A. Akibatnya dari situ kita bisa mendapatkan luas permukaannya itu adalah 2pi, rho-nya kita ganti dengan B, L-nya kita ganti dengan 2pi A. Sehingga kita bisa mendapatkan luas permukaannya berapa? S-nya? 4pi kuadrat AB. Seperti itu. T.